Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Marzuki, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4B12510-375. Pada hari ini, Kamis 4 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua? Sebelum kita mulai, Pak Guru mau mengabsensi dulu. Adrian Saputra, udah masuk izin atau sakit? Sakit. Anita Lia, Azrin Khodari, Egi Saputra, Suryatun. Oke. Jadi yang dah hadir karena sakit hari ini, kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa membersamai kita untuk belajar di hari-hari berikutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini materi kita itu adalah proyek gotong royong keluarga negaraan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu untuk meningkatkan kefokusan kita. Silakan berdiri. Jadi di sini Pak Guru akan meminta kalian untuk mengikuti Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang tepuk satu, tepuk satu. Kalau bilang tepuk dua, tepuk dua. Dan selanjutnya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara tercinta tanah air Indonesia, marilah sejenak kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan berdiri. Oke, untuk Saudari Nopi, silakan ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita masuk di materinya. Apa itu gotong royong? Ada yang bisa jawab apa itu gotong royong? Tadi ada yang bisa jawab kan? Apa itu gotong royong? Ya, kerjasama. Kemudian tolong menolong. Kemudian kolaborasi. Itu adalah gotong royong. Dalam tradisi gotong royong di Indonesia, individu berkolaborasi secara bebas untuk kepentingan semua orang. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwa gotong royong itu masih berlaku dan masih hidup di wilayah kita. Yang pertama, merapikan lingkungan sekitar rumah. Ada istilahnya Jumat bersih, ya kan? Ada Jumat bersih. Kemudian memberikan dukungan kepada tetangga yang bermasalah. Nah, seperti yang tadi. Kalau misalnya ada tetangga kita yang dipukul oleh suaminya, pasti tetangga itu banyak yang datang. Untuk apa? Untuk mengetahui dan membantu apa permasalahan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Itu adalah salah satu bentuk kita empati kita terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, layanan masyarakat dalam lingkungan pendidikan. Contohnya apa? Di dalam setiap lembaga ada namanya komite sekolah. Komite sekolah itu tidak terdiri dari guru, tetapi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah setempat yang menjadi komite sekolah. Itulah bentuk peran daripada masyarakat di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian, mengapa gotong royong penting? Kenapa gotong royong penting? Bisa dilihat di slide. Ya, menciptakan persatuan ketika dilakukan secara kolaboratif. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Ya, pernah dengar ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah maksudnya bahwa dengan adanya gotong royong, pekerjaan seberat apapun kalau kita kerjakan bersama-sama, itu akan lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah secara kolektif. Hubungan antara orang atau organisasi diperkuat melalui kerjasama. Nah, kalau kita melihat permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kita sendiri yang mengerjakan, itu tidak akan bisa. Tetapi dengan adanya rasa kerjasama, rasa gotong royong kita, maka pembangunan ataupun permasalahan itu akan cepat terselesaikan.
Di dalam pembangunan misalnya tempat ibadah, misalnya suatu kampung tidak ada tempat ibadahnya, kemudian masyarakatnya berinisiatif untuk membangun masjid. Nah, kalau ada sendiri atau beberapa orang yang akan melakukan itu, berpuluh-puluh tahun saja tidak akan bisa jadi. Tetapi kalau itu dikerjakan bersama-sama dan dengan rasa gotong royong, itu akan lebih cepat selesai. Ya, ini adalah contoh gotong royong di dalam masyarakat. Membersihkan, kalau kerja bakti di lingkungan, bersama-sama kita membersihkan saluran, kemudian pemeliharaan ruang publik, dan membersihkan area sekitar. Ada yang bersih-bersih jalan, kemudian ada yang membersihkan irigasi-irigasi yang tersumbat. Kemudian kalau di dalam membangun rumah ibadah, ya seperti Pak Guru bilang tadi, bahwa kalau kita bekerja sama, apapun itu akan cepat selesai. Contohnya membangun tempat ibadah seperti masjid, musola, dan sebagainya. Kalau kita istilahnya bekerja sama, itu akan cepat selesai dan cepat rampung. Yang ketiga, bencana alam. Jadi kalau kita gotong royong, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu orang yang terkena bencana alam. Seperti pada tahun 2018, kita sama-sama merasakan yang namanya bencana alam. Apa itu? Gempa sekian magnitudo, yang mana dengan pada waktu gempa itu, pasca gempa banyak sekali datang bantuan-bantuan, ada yang dikasih rumah dan sebagainya kan. Nah, itu adalah bentuk kerjasama, membantu, saling membantu antara masyarakat. Menjadi masa komunikasi dan berorganisasi. Artinya kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk apa itu kolaborasi ada tahu? Kolaborasi itu sama dengan kerjasama. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan memulai kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan, seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kita
Kejar ilmu, raih cita. Oke, dari video tersebut apa yang bisa kita ambil maknanya tentang gotong royong? Ada yang bisa? Ya, dari video ini bahwa gotong royong itu merupakan suatu kebiasaan yang dari dulu itu untuk memupuk kebersamaan, solidaritas, kepedulian, kolaboratif. Itu yang dapat kita ambil hikmah daripada gotong royong. Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menyebutkan apa contoh gotong royong di wilayah kalian? Nopah bisa? Ya, bersih masjid. Halil, pernah enggak gotong royong? Apa contohnya? Jalan. Ya, membersihkan jalan. Iya, pernah? Berapa? Apa yang kamu lakukan? Bersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah itu gotong royong di lingkungan sekolah. Kalau di keluarga pernah enggak bantu orang tua? Pernah. Ya. Ayo yang di belakang, apa contohnya di keluarga gotong royong itu? Apa contohnya? Bersihkan halaman rumah. Ya, membersihkan halaman rumah dengan orang tua. Mungkin ada orang tua yang kerjanya sebagai peternak, ikut bantu dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, itu termasuk gotong royong untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan orang tua. Itu juga bentuk daripada gotong royong. Sehingga kalau kita hidup di dalam masyarakat, kita harus tetap meningkatkan rasa solidaritas kita. Ada enggak yang kalian pernah lakukan kalau orang begawi? Ada yang sering bertolong? Ada enggak yang ikut di organisasi keremajaan, kepemudaan? Oh, bagus. Jadi semoga itu akan menjadi motivasi buat kita. Karena kalian wajib hukumnya akan temukan hal seperti itu. Kalau kita bantu orang, maka kita pasti akan dibantu. Kalau kita ogah, males bantu orang, orang pun akan males bantu kita. Setiap dusun memang ada ikatan remajanya kan? Ada ikatan kepemudaan, ada remaja masjidnya yang mana mereka kolaborasi melaksanakan gotong royong sesuai dengan tupoksi, tugas dan pokok masing-masing fungsi mereka. Kalau kita di bidang kepemudaan, kita biasanya membantu masyarakat itu kalau ada biasanya acara-acara entah hitanan ataupun nyongkolang, itu yang digunakan itu pasti muda-mudi. Tapi kalau remaja masjid, itu ada sebagian orang yang biasanya ikut. Itu karena di bidang keagamaan. Oke. Kemudian yang berikutnya tugas kelompok. Jadi Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan. Rubah posisi duduknya. Konsep gotong royong. Yang kedua, kelompok yang kedua itu makna
pentingnya gotong royong. Kelompok yang ketiga itu adalah contoh daripada praktik gotong royong. Nah, kemudian ini Pak Guru bagikan LKPD-nya itu dikerjakan. Nanti hasil diskusi kalian presentasekan ke depan. Oke, materi diskusi kita sudah selesai, waktunya sudah habis. Oke, untuk masing-masing kelompok silakan dipersiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep gotong royong. Rasa syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa lantaran saat ini kita telah sampai di penghujung bagian terakhir dari buku ini. Pada bagian terakhir ini kita akan mempelajari bersama tentang gotong royong. Pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ataukah kalian pernah ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan berat sama dipukul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama maka akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gotong royong
bermakna bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara hariah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Kowe Tejaningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individu, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tunggul, dan lain-lain. Kota Janingrat lebih lanjut membagi jenis-jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4. Pertama, tolong menolong dalam aktivitas pertanian. Kedua, tolong menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. 3. Tolong menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. 4. Tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa pemikiran dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilindasi dengan semangat, keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham yang dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, suatu perjuangan membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Kesimpulan dari hasil pelajar kita dari tadi, yang pertama nilai gotong royong, kemudian yang kedua kebersamaan. Gotong royong mengajarkan arti kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Setiap orang berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga atau ide untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, kesetaraan dalam gotong royong. Setiap orang dianggap setara, tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Semua masyarakat itu berperan sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat, kepedulian. Gotong royong menunjukkan kepedulian terhadap sesama, membantu yang membutuhkan, dan berempati terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan Saudara Ihya Sunan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Sallallahu
Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.